Makin sering bertemu rupanya bukan jaminan sebuah hubungan makin harmonis. Setidaknya itulah yang tercermin dari pasang surut hubungan pedangdut Ayu Ting Ting versus pelaku seni peran Jessica Iskandar. Meski nyaris setiap hari bertemu dalam sebuah program, relasi pertemanan Jessica dan Ayu justru dipertanyakan. Belakangan keduanya malah santer dikabarkan terlibat perang dingin hingga disebut-sebut saling menjauh. Indikasi itu mulai tercium sejak Jedar, demikian mantan istri Ludwig ini kerap disapa, menghelat acara ulang tahun ketiga putra sematawayangnya El Barak Alexander beberapa waktu lalu yang dihelat tertutup tanpa mengundang pedangdut asal Depok itu. Dalam postingan foto Instagramnya, Jedar hanya memajang beberapa sahabat yang hadir, seperti Krisdayanti, Ola Ramlan, Vega Darwanti, minus Bunda Bilkis Humaira Razak. Jauh sebelum itu, benih-benih konflik antara dua janda ini sempat memanas. Kala Jedar sempat melontarkan sindiran keras pada Ayu, ihwal rumors hubungan gelapnya dengan suami Nagita Slavina Raffi Ahmad. Sejak saat itulah Ayu Jedar tak lagi harmonis menjalin pertemanan. Kalau orang tua mungkin lebih tahu Ayu ya, karena sekarang udah cukup dewasa, jadi dia bisa tahu yang mana baik, yang mana buruk, yang mana teman baik, yang mana teman buruk, pasti dia lebih tahu. Terutama itu memang ayah suka bilang hati-hati nak, boleh berteman, bersahabat, yang penting kita nggak pernah menjolimi orang, nggak pernah ganggu aktivitas orang gitu ya, biarin aja dia mau bilang apa mau apa, yang penting kita insya Allah orang sabar itu pasti disayang Tuhan. Belakangan saat Ayu santer diisukan didepak dari sebuah program yang di dalamnya juga diisi Jedar, ayah Ayu kerap mengeluhkan sikap diskriminatif teman-teman Ayu di program tersebut. Bahkan ayah Rozak belak-belakan mengaku putri kesayangannya itu kerap dizolimi di lingkaran pekerjaan. Tapi sayang suami Umi Kalsum itu tak mau terang-terangan menyebut siapa yang sebenarnya kerap menzalimi putrinya itu. Kok banyak banget sih yang ini sama anak ayah, apa masalah, apa salah anak ayah, kan kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ayah yang suka kesal gitu, karena ayah kan selaku orang tuanya wajar dong, karena ayah merasakan didik anak ayah itu dari nol sampai sukses ya sampai saat ini, memang betul-betul kerja keras beliau. Tanpa Ayu bilang juga karena kita kan pantau Ayu terus, jadi kita tahu siapa yang Ayu nggak suka atau Ayu yang suka, kita tahu. Ya namanya orang tua, nggak ada orang tua yang pengen anaknya disakitin. Jadi saya sih wajar aja dan maklumin aja orang tua saya, dan saya selalu memberikan pengertian sama mereka. Sama dengan di dunia pekerjaan yang lain, kadang-kadang kalau kita sudah bekerja sama selalu ada saja friksi antara satu dengan yang lain, ada gesekan antara satu orang dengan yang lain, tapi biasanya selalu ada teman-teman baik yang kemudian menyatukan kembali teman-teman tersebut. Jadi selama masih ada jembatan penghubung dan tidak membangun tembok pemisah, biasanya hubungan kembali baik. Go! Ayu sendiri saat kami temui selalu enggan membahas ihwal keretakan hubungannya dengan Jedar. Tapi dari wajahnya terlihat gurat luka hati yang sengaja ia pendam sendiri. Ia tampak berusaha tegar seakan tak tergubris oleh sikap teman-temannya. Enggak, saya biasa aja. Saya mau ada yang negor syukur, nggak ada yang negor ya udah. Jalanin aja hidup masing-masing, itu aja. Saya melihat Ayu Ting Ting santai-santai saja. Saya pernah di belakang layar acara ada Jedar, Jessica Iskandar. Ketika teman-teman mencandai dia tentang konfliknya dengan Ayu Ting Ting, dia tersenyum-tersenyum saja dan mengatakan, enggak lah, enggak ada apa-apa di antara kami. Jadi di antara mereka sendiri ada upaya untuk saling menjaga, saling melindungi perasaan satu sama lain, dan menurut saya itu baik-baik aja. Sementara sahabat Ayu lainnya seperti Raffi Ahmad dan Denny Cagur tak pernah merasa ada perselisihan yang runcing dengan janda Henry Baskoro itu. Jikapun Ayu benar-benar tengah bermasalah dengan Jedar, keduanya hanya bisa berharap semua relasi yang membeku itu sesegera mungkin bisa cair. Ya kalau di belakang panggung sih, kalau aku lihat ya biasa-biasa aja. Kalau di depan panggung ya kita kan pasti, kalau kita ya profesional. Alhamdulillah Anwar sendiri kalau misalnya marahan sama satu rekan kerja, sama teman-teman yang kerja bareng Anwar, alhamdulillah enggak. Karena kenapa? Kalau misalnya kita ada marah-marahan, ada perselisihan dikit, enaknya diomongin, jangan ngomongin di belakang, nanti malah jadi berlanjut. Kebekuan komunikasi antara Ayu versus Jedar boleh jadi sama-sama dilatari prasangka berlebihan, atau mungkin juga karena ego masing-masing yang masih sulit dileburkan.
Saat kita konfirmasi melalui Jedar, ia mengaku tak ada masalah dengan Putri Umi Kalsum itu. Namun saat sahabatnya Caca Frederica melontarkan sebuah ungkapan bijak pada bagian kata tertentu yang merujuk pada ikan, Jedar spontan langsung tertawa. Mungkinkah itu sindiran untuk pelantun Geboy Mujair? Namanya teman dekat ya pasti kita tetap pengennya yang bisa membawa pengaruh yang baik, yang nyaman, yang bisa bikin kita bahagia, jadi orang yang lebih baik, lebih bersyukur gitu. Pepatah dulu bilang kalau kamu main sama tukang parfum nanti kamu jadi kecium bau wangi. Kalau kamu main sama tukang ikan nanti kamu kecium bau amisnya gitu. Kalau kamu kok tukang ikan? Loh, kan emang bener. Just bener. Iya. Loh, emang bener pepatahnya begitu kan? Bener. Terus kalau kamu main sama tukang bunga, kamu jadi bau bunga gitu. Beneran emang kayak gitu. Jadi memang ya jalannya begitu gitu. Di sisi lain, jika melihat latar sahabat sosialita Jedar seperti Nia Ramadhani atau Caca Frederica, tampaknya Jedar mematok kriteria khusus untuk lingkungan pergaulannya dengan kalangan model atau pelaku seni peran, minus pedangdut di mana Ayu secara kebetulan menekuni profesi itu. Jika melihat dari beberapa foto yang kerap diposting Jedar, Ayu sepertinya hanya sebatas teman kerja biasa ketimbang masuk dalam daftar sahabat Jedar. Mendingan saya punya teman dikit tapi semuanya setia daripada punya teman banyak tapi Ayu kan masih sekarang Cara natural terbentuk aja gitu. Kenapa kita bisa jalan bareng? Karena apa yang kita omongin nyambung gitu. Karena apa yang kita omongin tuh sejalan. Cara berpikir kita kurang lebih sejalan. Aku nggak bilang semuanya sama, tapi ada beberapa hal, ada certain things yang kita bisa jalan bareng gitu. Akhirnya itu yang bikin kita nyaman, bikin kita. Kadang kalau kita lagi capek kerja, kita lagi mungkin udah kumpul-kumpul sama keluarga, udah kerja, udah semua udah, kadang kita butuh have fun sama teman-teman, karena kan kadang ada sesuatu yang bisa kita lakuin hanya dengan teman-teman kita aja gitu. Pokoknya sahabat itu proses, jadi gimana misalnya kita pertemanan dia mulai dari awal, dia tahu karakter kita, dan itu nggak langsung kita bilang dia sahabat, tapi butuh proses yang panjang. Misalnya ada mitos tuh bilang katanya kalau sahabat itu tercipta karena 7 tahun bareng. Mungkin bisa dikatakan 7 tahun, bisa dikatakan setahun 2 tahun, tapi yang penting kita saling mengisi karakter masing-masing, saling tahu kekurangan kita, dan nggak ada kemunafikan gitu. Gue sih enggak lah, gue berteman sama siapa aja. Pengamat hiburan Maman Suherman menduga baik Jedar maupun Ayu terkesan sengaja membiarkan konfliknya beredar luas di pusat riuh rendah pemberitaan media untuk menjaga pamor pribadi juga popularitas acara yang digawangi keduanya di industri hiburan. Kan sempat nonton acaranya, cair-cair aja tuh saya lihat di layar kacanya. Tapi saya cuma mau bilang begini, kadang-kadang ada dua analisa. Analisa yang pertama, pengalaman saya waktu jadi wartawan dan pasang kuping kiri kanan dan tahu strategi promosi. Kadang-kadang konflik itu dimunculkan untuk menjadi bagian dari promosi supaya orang kembali teringat dengan acara tersebut, lalu ingin tahu, lalu kemudian karena orang-orang kita sifatnya kepo, lalu mereka mau melihat ke layar kaca dan mau mengetahui apakah betul mereka konflik atau tidak. Tidak cuma di tayangan televisi, di layar lebar pun salah satu bentuk promosi yang pernah dilakukan oleh sejumlah selebriti adalah seolah-olah mereka konflik. Itu yang pertama. Yang kedua, memang di antara mereka ada friksi satu sama lain. Jadi bisa jadi karena disengaja bagian dari sebuah rekayasa, tapi juga bisa jadi memang ada friksi di antara mereka. Dan kalau soal friksi di antara mereka karena pekerjaan, nggak cuma di dunia selebriti, di dunia pekerjaan yang lain pun sama saja. Dugaan itu mungkin saja benar adanya, apalagi gosip murahan dengan berlagak konflik itu kerap dipertontonkan sejumlah selebriti demi kepentingan merawat pemberitaan di media massa maupun jagat maya. Lantas mungkinkah Ayu dan Jedar tengah memerankan drama itu atau benar-benar tengah terlibat perang sengit yang sesungguhnya? Tapi saya ingin berhusnuzon saja, berpraduga baik bahwa bisa jadi memang ada friksi, tidak disengaja untuk promosi. Tapi percayalah, biasanya karena kepentingan bersama untuk sebuah acara, karena kepentingan untuk tetap kompak, akhirnya mereka kompak lagi dan mudah-mudahan tidak lagi berpura-pura kompak, tapi betul-betul kembali kompak. Bukan suatu kebetulan jika tudingan drama berbau konflik itu tengah dimainkan Jedar dan Ayu. Pasalnya keduanya juga kerap memainkan peran asmara yang nyaris sama beraroma settingan. Jika tahun lalu Ayu santer digadang-gadang berpasangan dengan Sahirse, kini giliran Jedar yang tengah didekatkan dengan aktor India Vishal Singh yang kemarin digandengnya untuk promosi usahanya.
Dia sosok pria yang menyenangkan, terus open minded, terus dia juga selalu bikin aku ketawa, senang gitu. Ketika di lokasi syuting juga dia adalah partner, teman yang baik juga. Baru sampai situ sih. Dari caranya menatap, memang terkesan ada cinta yang terselip di mata Jedar. Tapi mungkinkah itu hanya gimmick yang dibuat untuk menebar pamor di Indonesia? Yang pasti kan aku juga harus, kedepannya harus berkeluarga lagi, memiliki pendamping lagi, ayah sambung untuk anak aku gitu. Tapi aku juga sekarang lebih berhati-hati karena aku kan sudah pernah gagal. Gagal apa ya? I've been failed one time. Yeah, so aku nggak mau, maksudnya lebih berhati-hati supaya masa lalu tuh bisa dijadikan pelajaran supaya aku lebih baik ke depannya, lebih bertanggung jawab. Apalagi aku sekarang udah punya anak, jadi aku harus mempertanggungjawabkan masa depan dia juga, apa yang dia rasakan, apa yang dia harapkan gitu. Jadi sekarang lebih berhati-hati. Drama asmara Ayu Saher sudah senyap. Kini Jedar baru memulainya dengan Visa. Akankah kelak juga senyap seperti Ayu? Entahlah. Yang jelas di tengah pamor Ayu Ting Ting juga Jedar yang terus meroket, segala isu yang membelit keduanya jelas akan selalu menjadi buruan awak media. Maka mungkin saja drama itu sengaja dimainkan, setidaknya untuk membuat publik terus dihantui rasa penasaran. Saya sih selalu berharap dunia hiburan kita itu tidak cuma dipenuhi oleh sensasi dan dramatisasi, tapi dipenuhi oleh prestasi, dipenuhi oleh kualitas karya yang lebih bagus. Jadi dunia selebriti dipenuhi oleh pujian-pujian karena prestasi, bukan karena sensasi. Ayu sendiri sudah mahfum akan resiko profesi yang disandangnya rentan dengan segala bentuk spekulasi liar yang membelitnya, termasuk jadi gunjingan para haters. Kepada kami, ia selalu santai menghadapi semua tudingan miring, bahkan saat ia harus berhadapan dengan sikap dingin sahabatnya. Ayu Ting Ting memang lagi naik daun, dan biasanya kalau pohon makin tinggi kan anginnya makin kencang. Jadi apapun yang dia perbuat pasti ada berbagai sudut pandang, ada yang melihatnya positif, ada yang melihatnya negatif. Buat saya wajar-wajar saja. Hubungan persahabatan pastilah ada pasang surutnya. Ada kalanya persahabatan itu melewati secerca asa dan bahagia, namun ada pula yang melaluinya dengan beragam pertikaian yang pastinya meninggalkan luka yang menganga dan sangat sulit untuk disembuhkan. Seperti yang terjadi pada hubungan persahabatan yang dilalui pesohor Ayu Ting Ting dan Jessica Iskandar yang saat ini menjadi dingin dan beku. Tak ada lagi keceriaan dan kebersamaan mereka di dunia nyata. Bahkan komunikasi keduanya pun seakan tak bisa lagi melebur menjadi satu seperti dulu. Persahabatan Ayu Ting Ting dengan Jessica Iskandar memang butuh harmonisasi, bahkan relaksasi, yang mungkin bisa membuat mereka kembali berkolaborasi. Sayangnya, hingga kini mereka lebih memilih jalannya sendiri. Ayu asik bersama keluarga terkasih, sementara Jessica Iskandar telah menemukan sahabat sejati yang menenangkan hati. Selama 1 jam ke depan, saya Ovidian akan membahas secara mendalam kisah dan kasus selebriti hanya di Obsesi Insight.